Silakan teman-teman simak baik-baik jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang masih bersifat ilegal. Harap teman-teman pahami, harap teman-teman cermati, dan harap teman-teman simak sampai habis dan jangan teman-teman skip. Agar nantinya teman-teman tidak gagal paham dan bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Karena bermain pinjol itu susah-susah gampang teman-teman. Nah, jadi harap teman-teman simak bagaimana trik dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana membahas ataupun memberikan informasi serta edukasi seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya, bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, mungkin video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena di sini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, di sini teman-teman sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus dukungannya ya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya. Dan boleh di-share jika video ini bisa bermanfaat. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga teman-teman semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu ya teman-teman. Nah baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya seperti biasa saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal. Dikarenakan di sini saya menganjurkan teman-teman untuk melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal dikarenakan ya pihak Kominfo pun ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu ya teman-teman silahkan kalian abaikan saja. Nah, oke teman-teman, sebelum teman-teman melakukan peminjaman ataupun pengajuan di aplikasi pinjaman online yang ilegal, teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian. Nah, di sini teman-teman saya akan memberi edukasi sedikit ataupun poin-poin pentingnya ya dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya mudah dan cepat di ACC teman-teman. Nah, untuk poin yang pertama di sini teman-teman harus mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Nah, usahakan teman-teman menggunakan data yang fake. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian teman-teman untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dulu dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal. Harap teman-teman pahami ketiga poin-poin tersebut ya. Nah, untuk di poin yang pertama, teman-teman harus mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi teman-teman usahakan ya, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Harap dicek kembali sebelum melakukan peminjaman, apakah data-data kalian aman ataukah tidak pada saat ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Sebab teman-teman untuk di aplikasi pinjol yang ilegal, jika kalian yang masih awam tidak tahu bagaimana cara-caranya, maka dampaknya ataupun resikonya sangat bahaya sekali teman-teman. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman kondisikan dengan baik, jangan sampai teman-teman ceroboh dalam melakukan peminjaman. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan. Kemudian di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, oke.
Jadi di sini teman-teman ya, sebelum kalian melakukan peminjaman. Nah, jika teman-teman memiliki data-data yang fresh ataupun data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online ilegal manapun, saya sarankan teman-teman alangkah baiknya kalian harus meminjam terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, seperti aplikasi EasyCash, Kredit Pintar, Danamu, dan masih banyak lagi di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Nah, jadi teman-teman saya merekomendasikan aplikasi yang OJK tersebut karena ya teman-teman, jika nantinya teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, apalagi teman-teman itu yang baru terjun ke dunia pinjol. Nah, maka nanti teman-teman jika kalian melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka data-data kalian itu akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Nah, jadi di sini teman-teman ya, mau berapa kali pun Anda meminjam di aplikasi pinjol ilegal, dan mau beberapa aplikasi pun teman-teman mencoba, itu akan ditolak mentah-mentah. Nah, jadi teman-teman jangan disia-siakan ya. Sudah capek-capek mengisi informasi, sudah capek-capek mengisi data, malah autol. Nah, jadi sangat disayangkan. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian teman-teman untuk di poin yang ketiga jangan sampai terburu-buru dulu. Nah, jadi maksudnya di sini sekarang banyak sekali teman-teman aplikasi pinjol ilegal ya ataupun platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman itu tinggi. Bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah. Serta tenornya pun tinggi. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu ya, alangkah baiknya kalian jangan terburu-buru dulu ataupun tergesa-gesa. Kalian harus mengecek terlebih dahulu apakah data-data kalian aman ataukah tidak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan nanti saya akan jelaskan secara rinci ya teman-teman di pertengahan video untuk mengenai telepon kontak kemudian di ruang memorinya. Nah, oke teman-teman, saya memberikan edukasi seperti ini ya bertujuan karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal tetapi tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai pihak peminjam terlilit hutang ratusan juta rupiah karena bunganya yang berkali-kali lipat hingga akhirnya diteror oleh pihak DC dan akhirnya pihak peminjam pun stres ataupun malu karena data-datanya disebarluaskan hingga sampai ada yang bunuh diri, gantung diri, keluar dari rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan sampai terulang kembali peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian seperti itu. Sangat disayangkan sekali teman-teman karena banyak sekali konten kreator ya pinjaman online yang sudah memberikan edukasi seperti ini, tapi masih banyak saja orang-orang awam yang ceroboh dalam melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, oke, alangkah baiknya teman-teman harap kalian kondisikan sebaik mungkin, jangan sampai terulang kembali ya teman-teman. Nah, oke baik teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini aplikasi yang masih bersifat ilegal yaitu pinjaman teman. Ini teman-teman aplikasinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, aplikasi ini masih ilegal, jadi jika mau digalbay silahkan nanti teman-teman galbaikan saja ya. Namun kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman ya saya kembalikan, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang. Nah, oke, baik teman-teman. Sekarang kita langsung melihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih bersifat ilegal, jadi harus kondisikan terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat di sini mengakses izin ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-temanku semua agar selalu mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Saya kasih contoh di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Nah, di sini teman-teman jika kalian memiliki 2 smartphone itu lebih menguntungkan teman-teman. Yang HP satunya bisa teman-teman gunakan untuk membackup seluruh data-data kalian dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman. Jadi seperti itu. Untuk di bagian penyimpanan juga dikarenakan aplikasi mengakses ke ruang memori, harap diamankan terlebih dahulu foto-foto kalian yang pribadi. Nah, kemudian nanti HP kalian jika teman-teman hanya memiliki satu smartphone, kalian resetlah ke setelan pabrik. Harap dikosongkan terlebih dahulu dan kemudian kalian bukalah Google. Dan kemudian kalian download foto sebanyak mungkin.
Kemudian kalian salin ataupun tempel di album ataupun galeri kalian. Kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa cek saja video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan step by step ataupun cara-caranya. Dan cara-cara seperti ini untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ya ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, oke, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya pada aplikasi pinjaman teman ini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat seperti inilah ya tampilan dari aplikasi pinjaman teman. Dan juga bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjaman yang ditawarkan dalam aplikasi ini sebesar Rp100.000 hingga Rp3.600.000 dengan tenor 92 sampai 360 hari dengan bunga per tahun 30%. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada tulisan penting, mohon untuk tidak mudah percaya kepada orang lain yang mengirimkan kode pembayaran untuk menghindari adanya tindakan penipuan yang tidak diinginkan. Kode pembayaran teraman adalah kode yang diambil melalui aplikasi kami sendiri. Silakan hubungi email customer service kami pta@flights.com. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Namun di sini teman-teman saya menyarankan jangan terburu-buru dulu. Ingat teman-teman, aplikasi pinjol ilegal bunganya sangat besar sekali dan jumlah pencairan pun sangat kecil. Biasanya setelah nanti kalian di ACC hanya mendapatkan jumlah pinjaman Rp600.000 dan tenor hanya selama 7 hari. Nah, jadi harap teman-teman dikondisikan dengan baik, jangan sampai teman-teman terburu-buru dulu. Kalian lihat terlebih dahulu data-datanya apakah aman ataukah tidak jika ingin melakukan peminjaman di aplikasi ilegal seperti ini. Nah, baik teman-teman, untuk bisa melihat informasi berikutnya bisa klik saja ajukan sekarang. Nah, maka bisa teman-teman lihat di sini ada 3 informasi yang harus kita selesaikan ya. Ada informasi identitas, informasi dasar, dan terakhir informasi akun bank. Nah, bisa kalian lihat untuk di bagian informasi data identitas ini ya, kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga identifikasi wajah. Nah, di sini teman-teman jangan sampai pencahayaan mengganggu foto KTP kalian serta identifikasi wajah. Nanti kalian tinggal ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Jika nantinya teman-teman berhasil mengisi informasi KTP, nanti secara otomatis ya, nama lengkap sesuai KTP beserta nomor KTP itu akan otomatis terisi. Jadi, harap teman-teman dikondisikan dengan baik. Nah, oke teman-teman, jika sudah terchecklist seperti ini berarti sudah berhasil dan bisa teman-teman klik konfirmasi. Nah, maka langkah pertama telah berhasil. Di langkah berikutnya ada informasi dasar. Di sini bisa teman-teman lihat, kita setuju saja dan kita disuruh ya mengisi informasi dasar. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal kalian ikuti saja ya arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Nah, di sini teman-teman untuk di poin yang sangat penting di pengisian email, teman-teman ya, untuk di pengisian email usahakan kalian harus membuat email yang fake terlebih dahulu. Kemudian untuk di poin berikutnya di sini pengisian alamat lengkap sesuai KTP, jangan sampai salah. Harus teman-teman sesuaikan dengan yang di KTP. Nah, di sini teman-teman untuk di masalah alasan pinjaman juga teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan ya yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, kemudian di sini kita disuruh mengisi 3 informasi kontak darurat ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, teman-teman buatlah kontak yang fake. Nah, di sini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama, dan di sini diusahakan teman-teman jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian ya. Dan di sini teman-teman usahakan sekali teman-teman harus mengkondisikan terlebih dahulu kontak darurat ini ya teman-teman. Dan saya sarankan bagi kalian yang sudah bersuami istri untuk di hubungan yang pertama nanti kalian istilah yang orang tua ataupun pasangan, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam, maka tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Nah, di langkah berikutnya di sini teman-teman ada informasi pekerjaan ya. Nah, di sini teman-teman untuk di bagian nama perusahaan teman-teman tulislah menggunakan huruf kapital ya berdasarkan di mana kalian bekerja. Untuk lokasinya juga teman-teman disesuaikan saja dengan
alamat di mana kalian bekerja ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian alamat jalannya juga dikondisikan saja. Nah, kemudian di bidang usaha ini teman-teman kalian sesuaikan juga dengan bidang usaha yang kalian miliki ya. Kemudian di tempat tinggal kantor ini teman-teman kalian bisa isi saja apakah full time ataukah part time ya jika sudah konfirmasi. Nah, untuk di jabatan ataupun posisi teman bisa sesuaikan saja. Kemudian waktu gajian juga teman-teman sesuaikan. Nah, di sini teman-teman jika kalian tidak memiliki pekerjaan, kalian bisa mencari saja di Google, itu banyak sekali untuk data-data perusahaannya, tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan KTP terdekat kalian ya jika sudah konfirmasi. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di tahap pengisian akun bank teman-teman. Nah, maka nanti teman-teman sesuaikan saja ya dengan akun bank yang kalian miliki, harus sama, jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, jika nantinya teman-teman sudah berhasil mengisi semua informasi ini, jika berniat melakukan peminjaman bisa klik saja setuju ya ataupun mulai pinjam, maka nanti teman-teman tinggal diarahkan untuk di tahap proses selanjutnya teman-teman. Nah, biasanya untuk proses peninjauan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Nah, jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif karena nanti akan dihubungi oleh pihak aplikasi ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.